Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 1 akan menjelaskan tentang pendekatan dalam manajemen kelas dan kegiatannya. Yang pertama, pendekatan otoriter. Yang kedua, pendekatan intimidasi. Yang ketiga, pendekatan permisif. Dan yang keempat, pendekatan buku masak. Selanjutnya. Nah, apa itu manajemen kelas? Manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pembelajaran dengan maksud agar tercapai kondisi kelas yang optimal sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus mampu memanajemen kelas dengan baik, menggunakan alat-alat belajar yang tepat sesuai dengan masalah yang ada dan karakteristik kelas yang dihadapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendekatan otoriter, pendekatan yang menempatkan guru dalam peranan penciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Sebagai seorang guru, menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu menciptakan dan menegakkan peraturan, memberikan perintah, mengarah dan pesan, menggunakan teguran ramah dalam strateginya, menggunakan pengendalian dengan mendekatinya. Adapun kekurangannya yaitu pendekatan ini kurang mantap dalam melaksanakan baik perintah maupun larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi yaitu pendekatan yang bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Lanjut. Apa kekurangan dan kelebihan? Kelebihannya penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalah saja, bukan masalah itu sendiri. 2. Siswa menjadi patuh terhadap apa yang disampaikan oleh guru, maka terciptanya suasana kelas yang tertib. Kekurangan 1. Penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara, hanya menangani gejala-gejala masalahnya saja. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pendekatan permisif. Pendekatan ini menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Campur tangan guru hendaknya diminimalisirkan karena peranan guru sebagai pendorong perkembangan potensi peserta didik. Apa saja sih plus dan minusnya pendekatan tersebut? Plusnya, siswa diberikan kebebasan dalam suatu proses agar mereka dapat mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya. Minusnya, akan dapat menciptakan siswa yang serba bebas dan kurangnya kedisiplinan terhadap diri siswa.
Yang kedua, pendekatan ini bertentangan dengan makna pengelolaan itu sendiri, yang dimana setiap pendekatan harus mempunyai aturan yang bisa menumbuhkan sikap kedisiplinan dalam diri siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pendekatan buku masa, yaitu pendekatan ini cenderung menumbuhkan sikap reaktif pada diri guru dalam memanajemeni kelas. Kekurangan dan kelebihan dari pendekatan ini, yaitu kelebihannya pendekatan ini memiliki pernyataan yang khas sehingga menjadi dorongan bagi diri sendiri untuk mengendalikan perilaku. Kekurangannya yaitu apabila salah resep tertentu gagal mencapai tujuan, guru tidak dapat memilih alternatif yang lainnya. Yang terakhir ada pendekatan instruksional, yaitu pendekatan atau metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa atau peserta pelatihan dengan cara terstruktur dan terorganisir. Kelebihannya yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas, yang kedua, kemungkinan evaluasi yang sistematis, yang ketiga, pemberian instruksi dan bimbingan, keempat, efisiensi dalam waktu, kelima, keterpaduan materi, dan yang terakhir, struktur yang jelas. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, kurangnya interaksi aktif, kedua, kurangnya fleksibilitas, ketiga, keterbatasan kreativitas, dan keempat, kurangnya kemandirian. Apa sih persamaan dari pendekatan-pendekatan tadi? Yang pertama yaitu pentingnya struktur, yang kedua tujuan pengarahan atau panduan, yang ketiga komunikasi, yang keempat pentingnya tujuan pembelajaran. Sedangkan perbedaannya yang paling utama terletak pada konteks dan cara pelaksanaan masing-masing pendekatan. Semua pendekatan ini memiliki dampak dan implikasi yang berbeda tergantung pada situasinya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, itu presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Kita batasi 3 penanya. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya atau ada sanggahan atau tambahan? Boleh, silahkan. Mungkin dari Mas Pano, Mbak Raura, Mbak Hanin, Mbak Adinda, Mbak Adel, ada pertanyaan? Mbak, boleh minta tolong perlihatkan slide yang itu pendekatan buku masak, soalnya tadi itu sebentar. Pendekatan apa? Buku masak. Buku masak lah, ini sebelumnya. Sampai pendidikan bagian mana? Duduk masak. Kamu kan? Aku? Iya. Oh iya. Aku yang jadi. Nah, penjelasan sebenar sampai ke hilang. Tidak cukup. Kira ini. Aku pakai ini kok awalnya untuk ini satu tekok kok. Ini bisa enggak pakai ini?
Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman? Baik teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Mana tadi? Iya. Kalau untuk pendekatan buku masa ini berarti sikap reaktif itu sikap yang seperti apa ya? Maksudnya bisa dijelaskan? Saya kurang paham. Baik, sikap reaktif itu yaitu berfokus pada kondisi siswa. Sudah Mbak Anissa. Oh iya.
Mbak Nisa atau kurang jawabannya? Di itu di kelebihan pendekatan ini memiliki pernyataan yang khas sehingga menjadi dorongan bagi diri sendiri untuk mengendalikan perilaku. Itu maksudnya perilaku siswanya atau gurunya? Perilaku gurunya yang harus sesuai dengan buku resep. Setelah itu, jika buku resepnya berhasil, maka pembelajaran tersebut bisa dikatakan berhasil. Jika guru mengaplikasikannya tidak sesuai dengan buku resep, bisa dikatakan kurang berhasil dalam pembelajarannya. Karena pendekatan buku masak itu harus sama dengan resepnya. Oh, ya. Sudah, Mbak Nisa, atau ada sanggahan? Jadi intinya, ini baik aja ya, intinya guru di pendekatan buku masak ini harus menyesuaikan perilakunya sesuai dengan resepnya. Iya, iya, resepnya itu kayak daftar hal-hal yang boleh dilakukan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan guru saat mengajar dan mendidik peserta dalam kelas gitu, Mbak Nis. Oh, iya. Bagaimana Mbak Nisa? Terima kasih sudah. Sama-sama Mbak Nisa. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Bagaimana teman-teman? Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup presentasi hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai model pembelajaran. Maaf bila ada kurang lebihnya dari presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.